Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdaski. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Aisyah dalam program Smart School. Jadi hari ini kita akan belajar untuk persiapan TKA. Nah, menyambung dari materi kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Nah, kita lihat di sini hukum-hukum dasar kimia itu ada apa-apa saja sih? Nah, jadi untuk hukum dasar kimia itu ada 4 hukum yang wajib kita ketahui. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu dengan contoh soalnya juga. Nah, mari kita lihat untuk yang pertama, kita lihat di sini ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, biasanya kita lihat bunyi hukum ini adalah massa tetap konstan sebelum dan setelah reaksi kimia berlangsung. Jadi, kalau kita lihat dalam reaksi kimia, massa total dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan dengan massa total dari yang dihasilkan dengan produk itu akan sama teman-teman, jadi tidak berubah, tidak hilang ataupun tidak bertambah. Nah, contohnya kalau kita lihat di pembakaran kayu. Nah, jadi meskipun ada produk gas dan abu, tapi tetap massa totalnya itu akan tetap sama-sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat lagi yang kedua ada perbandingan tetap atau hukum Proust, di mana hukum ini berbunyi. Senyawa kimia itu selalu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Nah, jadi kalau kita lihat contoh seperti senyawa air, dia akan mengandung 2 bagian hidrogen dan 1 bagian oksigen tanpa peduli dari mana datangnya. Nah, kalau kita lihat air murni itu akan dihasilkan dari perbandingan massa tetap antara hidrogen dan oksigen. Jadi kalau perbandingannya adalah hidrogennya 2, airnya 1, berarti itu terus yang akan dipakai. Kemudian kita lihat lagi perbandingan berganda. Nah, jadi jika unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka perbandingan massa dari unsur-unsur tersebut dalam setiap senyawa akan berupa bilangan bulat sederhana. Nah, contohnya, nitrogen dan oksigen itu dapat membentuk berbagai senyawa seperti NO, NO2, NO3, dan perbandingan massa oksigen di antara kedua senyawa itu adalah bilangan-bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat NO2 itu akan mengandung 2 kali massa oksigen dibandingkan dengan NO. Oke, nah itu untuk hukum perbandingan berganda. Jadi, salah satu senyawa atau salah satu unsurnya itu akan mengalami perbandingan berganda. Nah, kemudian kita lihat lagi yang terakhir, ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, ini adalah hukum yang paling populer ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari bunyi hukumnya, volume gas yang terlibat dalam reaksi dan produk gas pada reaksi kimia memiliki hubungan proporsional dalam bilangan bulat sederhana, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang serupa. Jadi contohnya, volume gas hidrogen dan oksigen yang bereaksi untuk membentuk air memiliki perbandingan 2:1. Jadi untuk 2 liter hidrogen itu akan bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter air dalam bentuk uap. Jadi dia akan menghasilkan airnya itu dalam bentuk uap ya teman-teman. Nah, itu untuk 4 hukum perbandingannya. Jadi tadi ada hukum kekekalan massa, ada hukum perbandingan, kemudian ada hukum perbandingan ganda, dan ada perbandingan volume. Oke, kita lihat lagi contoh-contohnya ya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa lihat untuk pembakaran atau hukum kekekalan massa, itu kita dapat lihat ketika bensin dibakar dalam keadaan mesin. Nah, oksigen dari udara akan bereaksi dengan bahan bakar dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi massa produknya adalah CO2 dan H2O, sama seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, itu ketika terjadi pembakaran, dia pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O dengan massa bahan bakar dan oksigen yang bereaksi. Nah, aplikasi untuk hukum ini digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca dan dari proses pembakaran. Jadi kalau teman-teman mau tahu kira-kira dari mana sih emisi gas rumah kaca itu bisa ditentukan, nah itu bisa dihitung dengan hukum kekekalan massa.
Nah, untuk yang berikutnya ada pembuatan pupuk. Teman-teman pasti pernah melakukan aplikasi pembuatan pupuk. Nah, untuk pembuatan pupuk amonium nitrat atau NH4NO3 itu selalu mengandung proporsi nitrogen, hidrogen, dan oksigen yang tetap. Jadi, dia punya NH4, 1, kemudian nitrogennya 1, kemudian oksigennya ada 3. Jadi dia selalu mempunyai perbandingan yang tetap. Nah, hukum ini penting untuk memastikan kualitas dan komposisi yang konsisten dalam produksi pupuk di industri. Jadi kalau teman-teman heran bagaimana sih bisa obat-obat yang diproduksi oleh industri itu selalu sama kualitasnya. Nah, mereka akan memakai hukum perbandingan tetap. Nah, itu kemudian kalau kita lihat lagi, ada fermentasi dalam industri makanan, itu menggunakan hukum Gay-Lussac ya, teman-teman. Jadi contoh, fermentasi gula oleh ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Volume gas yang dihasilkan selama fermentasi dapat dihitung dengan tepat menggunakan hukum Gay-Lussac. Jadi, kita punya gula dan ragi itu menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Kemudian volumenya itu akan dihitung dengan hukum Gay-Lussac. Nah, ini digunakan untuk industri roti dan minuman untuk mengontrol jumlah gas yang dihasilkan selama fermentasi. Nah, kalau kita lihat contoh soalnya itu kayak apa sih itu hukum-hukumnya? Mari kita bahas. Nah, kita lihat untuk hukum kekalahan massa. Misal, ada sebuah soal, sebanyak 12 karbon dibakar sempurna dengan 32 gram oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Jadi, di sini teman-teman, kita punya sebanyak 12 gram karbonnya itu sama dengan 12 gram. Kemudian, dia bilang, dibakar dengan sempurna dengan 32 gram oksigen. Jadi, oksigennya sama dengan 32 gram. Nah, di mana dia akan menghasilkan karbon dioksida. Ini berarti kita bisa tulis, ini akan menghasilkan CO2. Berapa CO2 yang dihasilkan? Ini yang menjadi tanda tanya. Nah, karena dia adalah hukum kekalahan massa, di mana hukum kekalahan massa bunyinya adalah massa sebelum dan massa setelah reaksi itu jumlahnya selalu sama. Jadi kita hitung saja berapa massa sebelum dan berapa massa setelah. Massa sebelumnya itu 12 tambah 32, berarti dapat 44 gram. Total ya, ini untuk totalnya. Nah, jadi untuk CO2 itu massanya pasti 44 gram. Kenapa? Karena kita pakai hukum kekekalan massa. Jadi untuk hukum kekekalan massa itu jumlah sebelum dan setelah itu pasti akan selalu sama itu. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Logam magnesium sebanyak 6 gram itu direaksikan dengan oksigen menghasilkan 10 gram magnesium oksida. Nah, berapa massa oksigen yang bereaksi? Kalau kita lihat, magnesiumnya di sini sama dengan 6 gram. Kemudian, dia menghasilkan 10 gram magnesium oksida. MgO sama dengan 10 gram. Yang ditanyakan adalah O-nya berapa sih? Nah, oksigen yang digunakan itu berapa sih? Kalau kita mau lihat, karena yang karena dia adalah hukum kekalahan massa, jadi sebelum dan setelah, sekali lagi sebelum dan setelah itu massanya sama. Karena massa setelahnya adalah 10 gram, berarti massa sebelumnya juga harus 10. Nah, untuk mendapatkan 10, oksigennya berapa? Jadi kita tulis 10 dikurang 6 sama dengan 4. Berarti di sini 4 gram. Jadi untuk menghasilkan magnesium oksida sebanyak 10 gram, kita memerlukan magnesium sebanyak 6 gram dan oksigen sebanyak 4 gram. Itu untuk hukum kekekalan massa. Nah, berikutnya kita lihat di hukum perbandingan tetap. Nah, kita lihat di sini, suatu senyawa tersusun dari 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen. Jika digunakan 8 gram oksigen, berapa gram hidrogen yang diperlukan? Jadi kalau kita lihat di sini, senyawanya itu adalah hidrogen dan juga oksigen. Di mana hidrogennya itu 2 gram. Kemudian, oksigennya itu adalah 16 gram. Nah, kalau kita lihat di sini,
dia hidrogennya, setiap 2 hidrogen itu dia akan bereaksi dengan 16 gram. Jadi kalau misalnya dia 8 gram, nah kita bisa pakai dengan cara untuk 16 dibagi 8 itu sama dengan 2. Nah kalau kita lihat 16 ini akan dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8, berarti hidrogennya harus kita bagi 2 juga. Nah, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi untuk 1 gram hidrogen itu kita akan membutuhkan 8 gram oksigen. Jadi kalau kita lihat di sini suatu senyawa air tersusun atas 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen. Jika digunakan 8 gram oksigen, berarti hidrogen yang dibutuhkan adalah 1 gram. Jadi itu untuk hukum perbandingan tetap. Nah, contoh soal lainnya kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini, suatu senyawa selalu mengandung 24 gram magnesium dan 16 gram oksigen. Jika digunakan 60 gram magnesium, tentukan massa oksigen yang diperlukan. Yang ditanyakan adalah massa oksigen. Berarti kita bisa tulis oksigen sama dengan massa oksigen yang diketahui. Massa oksigen yang diketahui dibagi dengan massa magnesium dikali dengan magnesium. Jadi massa oksigen yang diketahui adalah 16, massa magnesium yang diketahui adalah 24, kemudian dikali dengan 60 gram magnesium. Kita bisa dapatkan di sini 2/3. Ini dapat, sini dapat 20. Berarti 2 kali 20 sama dengan 40 gram. Jadi untuk 60 gram magnesium itu diperlukan 40 gram oksigen supaya dia bisa bereaksi. Nah, itu untuk hukum perbandingan tetap ya, teman-teman. Jadi hukum perbandingan tetap itu adalah massanya itu akan sama dengan massa-massa yang diketahui sebelumnya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Ada hukum perbandingan berganda. Nah, jadi kalau untuk hukum perbandingan berganda, kita lihat untuk satu unsur yang mengalami perubahan perbandingan. Nah, kita lihat di sini karbon dan oksigen. Jadi dia ada 2 senyawa, itu karbon dan oksigen. Nah, di mana senyawa yang pertama itu karbonnya 12 gram dan oksigennya adalah 16 gram. Kemudian kita lihat senyawa yang kedua itu karbonnya 12 gram dan oksigennya 32 gram. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, karbonnya itu tetap sama ya, 12 gram. Sedangkan oksigennya berubah. Kalau kita lihat perubahan oksigennya, dia oksigennya dari 16 gram dia menjadi 32 gram. Nah, kalau kita lihat 16 dengan 32, ini sama dengan 1/2. Nah, ini adalah hukum perbandingan berganda. Jadi, yang satu itu adalah CO dan yang satunya adalah CO2. Jadi, dia memiliki perbandingan oksigen yang meningkat. Jadi, kalau kita lihat di sini, buktikan bahwa data tersebut memenuhi hukum perbandingan berganda. Betul, dia memenuhi hukum perbandingan berganda. Karena kita lihat 1 dengan 2. Yang tadinya 1 dan yang satunya lagi ada 2. Nah, itu untuk materi hukum perbandingan berganda. Nah, itu untuk materi hukum-hukum dasar kimia yang kita pelajari hari ini. Dan mungkin itu saja dari saya. Nanti kita kembali lagi dengan materi-materi yang lainnya yang kita pelajari di persiapan TKA ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.